Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita berada dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa berada dalam taufik hidayah Allah, agar kita senantiasa berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir-akhir daripada zaman ini kita lebih banyak disibukkan dengan aktivitas dunia kita dibandingkan dengan akhirat kita. Kita lebih banyak sibuk dengan mencari harta benda dibandingkan mempersiapkan tempat kita di yaumil akhirah. Kita lebih banyak disibukkan untuk tempat kita yang sementara daripada tempat kita yang kekal abadi selamanya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah berkata yang bahwa dunia ini terbagi kepada tiga. Ada namanya dunia mahmudah, yaitu dunia yang terpuji. Bagaimana dunia yang terpuji ini? Adalah orang-orang yang punya itu dunia, orang-orang yang memiliki dunia, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya jabatan, tetapi dengan dunia itu yang ia miliki justru mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dinamakan dunia yang mahmudah, dunia yang terpuji. Adapun yang kedua, yaitu dunia yang mubah. Bagaimana dunia yang mubah? Dalam arti kata kita punya harta boleh-boleh saja, kita punya jabatan boleh-boleh saja. Tetapi dengan kita punya jabatan ini, dengan kita punya itu harta, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga tidak menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia yang seperti ini adalah dunia yang mubah. Ada yang terakhir, yang ketiga, yaitu ad-dunya mazmumah, dunia yang tercela, dunia yang celaka kalau bahasa kita. Macam mana dunia yang mazmumah ini? Adalah orang yang punya itu dunia, seperti dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya usaha, tetapi dengan apa yang dia miliki ini justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya jabatan, dengan jabatan itu kita bermaksiat kepada Allah, berarti jabatan ni mazmumah, celaka. Kita punya harta, tetapi dengan harta ni kita bermaksiat kepada Allah, maka ini harta dinamakan dengan harta yang mazmumah, harta yang celaka. Kita punya usaha, tapi usaha ini justru menjauhkan kita daripada Allah, maka usaha yang seperti ini adalah usaha yang celaka. Oleh karena itu, ulama mengatakan kullu ni'matin la taqrabu ilallah fahuwa baliyah. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, kalau seandainya tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya itu nikmat adalah ujian ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah pemberian daripada Allah itu lihat daripada dampak daripada pemberian. Kalau Allah beri jabatan tetapi kita semakin dekat dengan Allah, maka jabatan ini nikmat.
Kalau Allah beri harta tapi kita dekat dengan Allah sebab harta ini, maka ini harta adalah nikmat. Kalau Allah beri kita usaha tetapi dengan usaha ni kita dekat dengan Allah, maka usaha ni dengan nikmat. Kalau sebaliknya, Allah bagi jabatan tetapi jabatan ni untuk menzalimi orang lain, Allah bagi jabatan tapi jabatan ni untuk berbuat maksiat, maka jabatan ini hakikatnya adalah musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi harta tetapi harta ni kita bermaksiat, maka harta ini adalah musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi dampak daripada sesuatu yang kita tengok. Kalau Allah beri kita mobil, tengok dengan mobil ni kita semakin taat apa semakin maksiat. Kalau semakin maksiat, berarti ini adalah ujian, musibah daripada Allah. Tapi kalau semakin taat, maka itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, ini dunia ini, mencari dunia, mendapatkan yang kita cari dalam dunia ini tingkatannya adalah waham. Waham ini adalah boleh dikata 25% kita dapat. Kita punya keinginan dalam satu dunia untuk mendapatkan cuma 25% kita dapat. Kemudian bermanfaatnya atas apa yang sudah kita dapat itu tingkatannya zan. Zan ini tingkatannya 75%. Kita punya sawit, kita punya jabatan, kita punya apa segala macam harta, bermanfaat untuk akhirat kita tu 75% ada kemungkinan. Kalau bahkan tidak ada mungkin sama sekali. Tetapi ada yang sesuatu yang meyakinkan di dalam dunia ini apa? Mati. Kalau mati adalah sesuatu yang yakin 100% terjadi. Nah, kita kini banyak sibuk dalam mencari sesuatu yang kemungkinan terjadi 25%, kemudian memanfaatkan apa yang sudah kita miliki untuk akhirat kita adalah 75%. Kita lupa kepada yang akan pasti terjadi, yaitu 100% adalah mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang itu yang tidur di dalam sehari semalam 8 jam, dia sudah merugikan waktunya sepertiga daripada umur. Kalau nya hidup selama 60 tahun. Kalau kita tidur 8 jam sehari semalam, kalau hidup kita 60 tahun, maka kita sudah mempergunakan 20 tahun tu untuk tidur. Nah, kalau kini kita bagi pula untuk kerja kita berapa jam, untuk istirahat kita berapa jam, maka sedikit sangat sekali kita mensyukuri nikmat Allah, sangat sedikit sekali kita mempergunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dalam sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam arti kata, dalam hal ini, selagi ada kesempatan, selagi kita punya, selagi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada Allah, bersedekahlah atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sujud yang sedikit itu, sedekah yang sedikit itu bisa mengantarkan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.